Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1201. Serangan roh laut datang lagi ke hadapannya, dan Lian hanya bisa mengelak sekuat sebelumnya. Hal ini membuat Sui Miao sangat bangga, namun adegan selanjutnya membuatnya tidak bisa tertawa. Lian menggunakan teknik bayangan terbelah Nianjia, yang didistribusikan ke sekitar roh laut, membuat monster laut besar itu sedikit bingung. Dia tidak tahu yang mana Lian yang asli, dan dia lupa menyerang untuk beberapa saat. Bunuh mereka semua, apakah itu benar atau tidak, bunuh mereka semua. Teriak Sui Miao dengan marah. Roh laut memegang tangannya dan mengembunkan tongkat besar berbentuk air dari telapak tangannya, lalu mengayunkannya dengan satu kekuatan, dan lusinan klon dihancurkan olehnya. Klon Lian yang tersisa terus berkeliaran di sekitar roh laut, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Oke, bagus sekali. Teriak Sui Miao, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Engah. Sui Miao tenggelam dalam kegembiraan ketika dadanya tiba-tiba terdorong ke depan, dan cahaya hitam keluar dari dadanya. Sebelum Sui Miao mengetahui apa yang sedang terjadi, dia melihat kilatan cahaya hitam dan memotong tangan yang memegang perintah klan Hai di pergelangan tangannya. Dengan sekejap sosok, tatanan klan laut diambil. Tanpa kendali Sui Miao, roh laut tidak jauh dari situ berubah menjadi air laut dan tenggelam dengan suara desir. Sui Miao memandang Lian dengan tidak percaya, memegang perintah klan laut di tangannya. Lian membalik pergelangan tangannya, dan roh laut menghilang begitu saja dan memasuki gelang penyimpanan. Kemudian dia menatap Sui Miao dengan mata dingin dan berkata, membunuhmu adalah cara termudah untuk menghancurkan roh laut. Sui Miao tidak punya kesempatan untuk berbicara. Dalam kilatan cahaya hitam, kepala Sui Miao jatuh dari lehernya dan tenggelam ke dalam air laut bersama dengan tubuhnya. Ombaknya surut dengan cepat, dan Lian mengambil kembali semua Wu Yue Jian dan Red Flame Liefeng. Wang Kai dan orang lain yang baru saja melarikan diri ke gunung semuanya berlari kembali. Saudaraku, kamu luar biasa. Wang Kai kecil gemuk memujinya dan kemudian bertanya. Saudaraku, apakah kita akan membuat kapal biasa lagi? Lian tidak menjawab perkataan Wang Kai, tapi menatap ke arah garis pantai dan berkata dengan suara rendah, kamu dan yang lainnya pergi ke gunung untuk bersembunyi. Jangan turun gunung tanpa perintahku. Melihat ekspresi serius Lian, Wang Kai kecil yang gemuk itu samar-samar menyadari sesuatu. Dia buru-buru melambai kepada orang-orang yang baru saja berlari dan berteriak, cepat, naik gunung bersamaku, tidak ada yang boleh turun tanpa perintah kakakku. Orang-orang dalam keadaan kebingungan, namun mereka tidak berani ragu dan segera mengikuti instruksi Lian dan berlari mendaki gunung kembali. Ada 3 titik hitam yang mendekat dengan cepat ke arah garis pantai. Terlihat jelas bahwa mereka adalah 3 pria yang berdiri di punggung hiu. Mereka sebenarnya menggunakan hiu sebagai tunggangan dan mendorong hiu untuk berenang di sini lebih cepat daripada perahu. Saat mereka bertiga mendekat, ekspresi Lian menjadi semakin jelek, karena 2 dari ketiganya adalah ahli di alam kaisar tingkat ke-7, dan yang lainnya memiliki budidaya alam kekaisaran tingkat ke-8. Kekuatan Lian saat ini tidak memiliki masalah melawan mereka yang berada di alam kekaisaran tingkat ke-7, tetapi jika dia ingin melawan seseorang di alam kekaisaran tingkat ke-8, peluangnya untuk menang sangat kecil. Jika Lian memilih untuk meninggalkan Wang Kai dan yang lainnya sendirian, maka dia masih memiliki kesempatan untuk pergi sekarang. Tapi begitu dia pergi, Wang Kai kecil yang gemuk dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mati. Orang-orang itu semuanya orang Tionghoa, dan mereka bertualang bersama Lian. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati yang nyata, dia tidak akan bisa membiarkan Lian meninggalkan orang-orang ini sendirian. Setelah ragu-ragu sejenak, ketiga pria yang mengemudikan hiu itu tiba. Mereka bertiga melompat dan berdiri di sana dengan kaki di dalam air. Kedua pria di alam kekaisaran tingkat ke-7 hanya melirik Lian, dan kemudian menyelam ke dalam air. Orang-orang yang tersisa di alam kekaisaran tingkat ke-8 menatap Lian. Lian memandangnya tanpa rasa takut. Ketiga pria tersebut terlihat tidak berbeda dengan manusia, namun Lian mengetahui bahwa ketiga pria tersebut, seperti Sui Miao dan Sui Zhu, adalah anggota suku laut. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka mengendalikan hiu. Dalam sekejap mata, 2 pilar air naik ke langit, dan 2 pria yang baru saja menyelam ke dalam air muncul kembali. Bedanya, pria di sebelah kiri memegang kepala Sui Miao di tangan kanannya dan tubuh Sui Miao di tangan kirinya. Pria di sebelah kanan memegang Sui Zhu yang hanya separuh tubuhnya. Masalahnya bukan pada mereka. Kedua pria itu melapor kepada pria di alam kekaisaran tingkat 8 pada saat yang sama. Sehat. Pria di alam kekaisaran tingkat ke-8 menghela nafas pelan dan berkata kepada Lian, Moseng, kamu hanya berada di alam kekaisaran tingkat ke-5 tetapi kamu berani menatapku begitu lama. Sepertinya kekuatanmu yang sebenarnya jauh melebihi alam kekaisaran. Tingkat ke-5, dan Sui Miao dan Sui Zhu, 2 pengkhianat klan Hai, juga mati di tanganmu. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Tanya Ang Li. Periksa bila buku 16-9 untuk melihat versi yang benar. Senyuman sinis muncul di bibir Sui Moseng, dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki dengan Sui Miao dan Sui Zhu, atau bagaimana Anda membunuh mereka, ini tidak ada hubungannya dengan kami, dan kami menang, untuk membalaskan dendam kakak dan adiknya.
Namun, saudara laki-laki dan perempuan Sui Miao dan Sui Zhu mencuri sesuatu ketika mereka melarikan diri dari klan Hai, dan benda itu bukan milik mereka. Selama Anda mengembalikan barang-barang Anda kepada kami dapat segera pergi dari sini tanpa membuat Anda malu. Sesuatu. Jika aku bilang aku tidak mengambilnya, kamu tidak akan percaya, kan? Lian bertanya. Sui Moseng mencibir, kecuali jika Anda mengira kami adalah anak-anak berusia 3 tahun, sebaiknya Anda tidak mencoba menipu kami. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan menjelaskannya lagi. Di tengah kata-kata Lian, cahaya hitam tiba-tiba muncul dari air dan menyerang organ vital Sui Moseng. Sui Moseng sedikit bergoyang dan menghindari serangan diam-diam dari pedang terbang Wu Yue. Lian merasa gugup. Dia awalnya ingin berurusan dengan para master di alam kekaisaran tingkat ke-8 terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan dua lainnya. Wu Yue Feijian berbalik di udara dan menyerang Sui Moseng lagi. Sui Moseng tidak mengelak kali ini, tetapi mengangkat lengan kanannya, dan sisik hijau langsung muncul di sana, menghalangi serangan pedang terbang Wu Yue dengan suara, dang. Segera setelah itu, Sui Moseng membuka mulutnya dan mengeluarkan gelembung, menjebak Wu Yue Feijian di dalam. Hanya itu yang Anda punya, Yang Mulia? Sui Moseng bertanya dengan sinis. Lian merasa gugup. Dia tidak menyangka pihak lain akan menjebak Wu Yue Feijian dengan mudah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk lebih waspada. Sui Moseng adalah pemimpin dari 3 klan laut dan memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ke-8. Dia tampaknya meremehkan untuk mengambil tindakan terhadap Lian, yang berada di alam kekaisaran tingkat ke-5. Lantian, bunuh dia. Pria yang berdiri di sisi kanan Sui Moseng mengangkat tangannya, dan gelombang besar muncul dari telapak kaki Lian. Lian mengepakkan kakinya di belakang punggungnya, dan dia terbang ke udara untuk menghindari serangan diam-diam dari Lang Sui. Pada saat ini, Sui Lantian memegang tombak hitam di tangannya lembing. Pergi. Bab 1202. 1 lawan 3, dan semuanya adalah master. Ang Li tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa ditunda, dan harus diputuskan dengan cepat. Kapan? Lian menggunakan busur guntur untuk menangkis tombak yang datang, dan kemudian menggunakan teknik bayangan Nianjia untuk mengelilingi Sui Moseng. Sui Lantian terkejut ketika dia melihat selusin Lian muncul pada saat yang sama. Semua serangan aslinya berhenti dan dia membuat segel dengan tangannya. Kemudian dia mendengar suara, desir, dan air laut melonjak ke atas untuk melindunginya di dalam. Ini adalah jurus pertahanan klan laut yang terkenal, hampir setiap anggota klan laut menggunakannya. Kekuatan pertahanannya bervariasi tergantung pada tingkat budidaya penggunanya. Guntur berderak. Lian memasang anak panah dan menarik busurnya. Lebih dari selusin sosok memancarkan kekuatan guntur dan kilat pada saat yang bersamaan. Sui Moseng melihat ini dan tahu bahwa gerakan Lian sangat kuat. Bahkan jika Sui Lantian menggunakan pertahanan, mustahil untuk memblokirnya sepenuhnya. Dia tidak mengkhawatirkan kenyamanan Sui Lantian. Sebaliknya, dia terlihat serakah dan ingin mengambil alih busur di tangan Lian. Bang! Lian melepaskan jarinya, tali busur mengeluarkan suara, dan lebih dari selusin anak panah terbang pada saat yang bersamaan, tetapi mereka tidak mengenai Sui Lantian, tetapi menuju Sui Moseng. Sui Moseng tertawa sinis, membuka kelima jari tangan kanannya, dan dinding air muncul di hadapannya. Engah, engah, engah. Hanya satu dari lusinan bulu panah yang nyata. Hantu lainnya mengeluarkan suara ledakan dan menghilang saat menabrak dinding air. Tiba-tiba, sebuah anak panah seolah kehilangan sasarannya dan melewati sisi kiri tembok air. Sui Moseng mengerutkan kening dan menoleh ke kiri. Meskipun orang yang berdiri di sisi kiri Sui Moseng juga memiliki pertahanan, dia tidak pernah menyangka bahwa anak panah akan tiba-tiba terbang ke arahnya, dan dia juga menggunakan pertahanan berbentuk air dengan tergesa-gesa. Sayangnya, sebelum pertahanannya selesai sepenuhnya, dia dihancurkan oleh guntur, dan kemudian anak panah itu mengenai dadanya. Terdengar suara, pop. Anggota suku laut yang berada di alam kekaisaran tingkat ke-7 ini meledak seperti balon, dan daging serta darahnya terbang ke dalam air. Melihat ini, alis Sui Moseng kembali menegang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dibodohi. Lian pertama-tama berpura-pura menyerang Sui Lantian, dan kemudian tiba-tiba menyerang Sui Moseng. Ini semua adalah gerakan yang salah. Sejak awal, target Lian adalah orang ketiga, dan dia berhasil membunuhnya. Setelah gerakannya berhasil, Lian mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, menjauhkan diri dari Sui Moseng dan Sui Lantian, lalu menarik busurnya lagi. Kali ini, Lian tidak memasang panah, tetapi langsung menggunakan kekuatan guntur. Hanya dengan cara ini dia dapat menyebabkan kerusakan pada master di alam kaisar tingkat 8. Saat Sui Lantian menarik pertahanannya dan berencana menyerang Lian, dia melihat Lian telah menggunakan gerakan yang lebih besar dari sebelumnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan melarikan diri dengan panik. Wajah Sui Moseng menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia mengulurkan tangannya. Gelembung yang menjebak Wu Yue Feijian menghantam Lian seperti bola meriam, dan kebetulan bertabrakan dengan kekuatan guntur yang ditembakkan oleh Lian. Cahaya biru menyala, dan gelembung itu langsung dihancurkan oleh petir. Bahkan pedang terbang Wu Yue mengalami sedikit kerusakan sebelum lepas dari kekuatan guntur. Kekuatan guntur terus berlanjut dan terus menyerang Sui Moseng dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Melihat ini, Sui Moseng buru-buru mundur. Tangan kanannya terus meraih ke arah laut, dan dinding air naik untuk melindunginya sebuah lingkaran di udara.
Gelembung berwarna darah terbentuk untuk melindungi Sui Moseng di dalamnya. Engah kepulan-kepulan. Suara ledakan terus berlanjut, dan kecepatan Sui Moseng menciptakan tembok air untuk pertahanan tidak secepat kekuatan guntur untuk menghancurkannya. Petir menyambar gelembung berwarna darah. Terdengar ledakan yang keras, dan gelembung berwarna darah meledak. Sui Moseng juga meluncur ratusan meter ke permukaan air sebelum berhenti. Di sisi lain, Sui Lantian, yang melarikan diri ke samping, sedikit ketakutan. Lian baru berada di alam kaisar tingkat kelima, tetapi dia mampu mendorong Sui Moseng ke tingkat ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh Sui Lantian. Saat Sui Lantian sedang fokus pada pertarungan antara Lian dan Sui Moseng, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia secara naluriah melihat ke belakang dan melihat seekor burung phoenix api datang di belakangnya tanpa mengetahui kapan. Bahkan Sui Moseng di kejauhan tidak menyangka Lian dapat menemukan energi untuk menghadapinya dan melepaskan api merah phoenix untuk menyerang Sui Lantian. Sudah terlambat bagi Sui Lantian untuk menggunakan pertahanannya saat ini, jadi dia hanya bisa melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, menenggelamkan tubuhnya dan mencoba masuk ke dalam air. Api dan air tidak cocok sejak zaman kuno. Jika Sui Lantian dibiarkan melarikan diri ke laut, api merah Liefeng tidak akan ada hubungannya dengan dia. Sui Lantian cepat, tapi Red Flame Liefeng juga tidak lambat. Dengan kepakan sayapnya, ia berubah menjadi tali korek api dan menjerat Sui Lantian. Sui Lantian terkejut dan buru-buru mengeluarkan pisau pendek dan menusuk dadanya, melepaskan esensi dan darah di tubuhnya untuk menahan suhu tinggi dari api merah Phoenix. Phoenix api merah adalah api yang aneh. Bahkan jika Sui Lantian memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat ketujuh, dia tidak dapat menahan serangan pribadi dari api aneh ini. Esensi dan darah yang dikeluarkan oleh Sui Lantian hanya memperlambat laju kematiannya, dan tidak bisa secara langsung menahan api aneh itu. Terlebih lagi, ketika Sui Lantian menggunakan esensi dan darahnya untuk melawan, seekor naga muncul samar-samar di tali korek api yang digunakan oleh api merah Liefeng, dan naga itu menyerap semua esensi dan darah yang bersentuhan dengannya dalam sekejap. Setelah esensi dan darah tubuh Sui Lantian habis, terjadilah ledakan, dan dia dibakar hingga tidak ada abu yang tersisa. Lian mengambil kembali pedang terbang bulan hitam dan phoenix sengit api merah, dan menatap Sui Moseng dengan busur guntur di tangannya. Bagaimanapun, Sui Moseng memiliki kekuatan alam kaisar tingkat 8. Pukulan barusan membuatnya terlihat malu, namun nyatanya kerusakan yang diterimanya sangat ringan. Lian berpikir, meskipun dia menggunakan kekuatan guntur lagi, selama lawan tidak menyerangnya secara langsung, kemungkinan membunuhnya sangat kecil, jadi dia harus mencari cara lain. Pada saat yang sama, Sui Moseng melihat Lian membunuh tangan kiri dan kanannya dalam sekejap mata, dan dia penuh dengan tabu di dalam hatinya. Dia takut Lian akan melancarkan gerakan besar yang tidak dapat dia tolak, dan dia juga memikirkan cara menghadapi Lian. Sesaat kemudian, Lian dan Sui Moseng mulai bergerak pada saat yang bersamaan. Sui Moseng pertama-tama mengeluarkan mutiara, lalu memukulkannya dengan keras di dadanya, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah dan menyemprotkannya ke mutiara tersebut. Mutiara putih berubah menjadi merah darah dalam sekejap dan dilempar ke udara oleh Sui Moseng, digantung tanpa jatuh. Mutiara berwarna merah darah terlihat sangat aneh, seolah-olah itu adalah bola mata berwarna merah darah yang mengintip segala sesuatu di sini. Lian tidak tahu jurus pamungkas apa yang akan digunakan Sui Moseng. Yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh lawan sebelum Sui Moseng melepaskan jurus pamungkasnya, dan senjata yang digunakan untuk membunuh Sui Moseng adalah lonceng pemanggil jiwa. Kapan? Dengan suara yang tajam, Sui Moseng di seberangnya tiba-tiba bergetar, dan tubuh serta jiwanya terpisah. Bab 1203. Sui Moseng tampak sedikit panik. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti jiwa meninggalkan tubuh. Jika dia tidak mengerahkan sebagian besar energinya pada mutiara tadi, dan jika dia tidak tahu betapa kuatnya lonceng pemanggil jiwa, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Namun, Lian tidak memberikan kesempatan kepada Sui Moseng untuk melawan. Ketika dia melihat jiwa lawan telah meninggalkan tubuhnya, dia segera membawanya masuk dengan gelombang bel pemanggil jiwa. Adapun konsekuensi dari memasuki Soul Calling Bell, jelas akan disempurnakan oleh Enchantress. Hah! Setelah Lian membawa pergi Sui Moseng, alisnya menegang dan dia melihat tubuh Sui Moseng yang masih melayang di udara. Dikatakan bahwa tubuh tanpa jiwa setara dengan mayat. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam hidup, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan apapun dan akan jatuh ke laut saat ini. Namun, tubuh Sui Moseng tidak jatuh, melainkan tergantung tak bergerak di udara. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa ia ditarik oleh cahaya merah redup, dan cahaya merah itu berasal dari mutiara berwarna merah darah di langit. Entah kenapa, mutiara itu membuat Lian merasa tidak nyaman. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian menyingkirkan bel pemanggil, mengeluarkan busur petir lagi, dan menggunakan kekuatan guntur untuk menyerang mutiaranya. Guntur berderak. Sebelum kekuatan guntur tiba, mutiara berwarna darah tiba-tiba meledak menjadi cahaya, membentuk lingkaran cahaya berdarah yang memblokir semua kekuatan guntur. Mungkinkah dia adalah penguasa alam suci? Lian merasakan jantungnya berdebar kencang. Mengingat ekspresi dan gerakan Sui Moseng saat dia mengorbankan mutiaranya, dia membenarkan hal ini. Mutiara itu pasti ada hubungannya dengan penguasa alam suci. Nak, aku menyarankanmu untuk lari cepat.
Mutiara berwarna darah itu seperti mediator, mentransmisikan pikiran spiritual para guru suci. Sederhananya, tubuh menyerap kekuatan yang ditransmisikan oleh mutiara. Setelah itu, dia akan melakukannya menjadi tiruan dari Master Alam Suci. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan sebenarnya dari Master Alam Suci, dia jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang. Oleh karena itu, lebih baik kabur selagi masih ada kesempatan. Sebuah suara tiba-tiba keluar dari kepala Lian, itulah yang dikatakan boneka emas itu. Segera setelah itu, tubuh iblis itu juga berbicara. Huff, itu hanya tiruan. Wah, serangan normal pasti tidak akan berhasil, tapi kamu memiliki bel pemanggil jiwa di tanganmu, jadi kamu tidak perlu takut sama sekali. Paling-paling, lepaskan saja penyihirnya, aku yakin kamu bisa membunuh orang itu. Penyihir. Lian merasa gugup. Dia tidak punya harapan pada wanita tua itu ingin membunuhnya kapanpun dia punya kesempatan. Hanya dalam beberapa detik, sisi sebaliknya berubah. Mutiara berdarah itu tiba-tiba jatuh ke dahi Sui Moseng, membuatnya tampak seperti raja bermata tiga. Seluruh tubuh Sui Moseng diwarnai merah oleh kekuatan mutiara berwarna darah. Wajahnya tiba-tiba berubah, dengan banyak kerutan yang ditambahkan. Rambutnya menjadi lebih dari 2 kaki, tubuh dan lengannya menjadi besar, dan tangannya mengembun. Tombak merah muncul dan dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Apakah ini tiruan dari Master dari Alam Suci? Lian merasa gugup lagi, mengetahui bahwa perubahan Sui Moseng saat ini sepenuhnya karena menyerap kekuatan pihak lain, menyebabkan penampilannya berubah menjadi milik pihak lain. Boneka emas itu benar. Tingkat kultivasi Lian saat ini sudah tak tertandingi melawan Sui Moseng, yang berada di alam kaisar tingkat ke-8. Tanpa ragu-ragu lagi, Lian menggerakkan sayapnya ke belakang punggungnya dan terbang menjauh dari pulau dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ada juga alasan untuk meninggalkan pulau itu untuk menghindari kecelakaan pada Wang Kai dan orang lain yang bersembunyi di pegunungan. Namun, terbang di laut sebenarnya lebih merugikan Lian. Laut adalah wilayah klan laut. Ledakan. Gelombang besar tiba-tiba muncul, mencoba menghalangi jalan Lian. Lian mengertakkan giginya, meletakkan tangannya di depan matanya, dan langsung berlari dengan kekuatan dari keterampilan latihan tubuh tanpa nama, melewati ombak besar dengan ledakan. Tepat ketika Lian menabrak 3 gelombang besar dengan cara yang sama, dia tiba-tiba berhenti karena jalannya dihalangi oleh seorang lelaki tua yang memegang tombak merah di depannya, yang merupakan tiruan dari penguasa alam suci. Tanah suci. Tidak, itu hanya dekat dengan alam suci, atau disebut alam suci semu. Lian merasa sedikit beruntung. Selama dia tidak mencapai alam suci yang sebenarnya, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Mari kita saling mengenal dulu. Aku adalah Dewa Suku Laut, atau disingkat Poseidon. Kamu seharusnya menjadi Lian, kan? Kata lelaki tua di seberangnya sambil tersenyum agar dirinya terlihat dermawan. Sepertinya aku lebih terkenal dari yang kukira. Lian berkata dengan nada mencela diri sendiri, tapi matanya terus bergerak, mengamati situasi di sekitarnya, mencoba mencari kesempatan untuk pergi. Poseidon memahami pikiran Lian dan mencibir, kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depanku. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencobanya. Oke. Lian menjawab dengan ringan, dan dia terbang ke kanan. Namun, begitu dia terbang kurang dari 100 meter, dia berhenti lagi. Orang tua itu tiba-tiba muncul seperti hantu dan menghalangi jalannya. Kecepatan yang luar biasa. Lian diam-diam terkejut, mengetahui bahwa dengan kecepatan lawan, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena dia memiliki pantangan dan tidak ingin membiarkan dirinya mati untuk saat ini. Jalannya terhalang, Lian tidak ragu sama sekali, dan segera menggunakan teknik pemisahan bayangan Nianjia, berubah menjadi ratusan sosok dan terbang ke arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Pembelahan bayangan. Aku tidak menyangka kamu berhubungan dengan Patuan Nian, tapi dibandingkan dengan Patuan Nian, kamu hanya belajar sedikit. Poseidon sedikit terkejut pada awalnya, lalu mencibir dengan jijik. Dia dengan lembut mengarahkan tombak merah ke permukaan laut, dan melihat ribuan anak panah air ditembakkan dari laut pada saat yang bersamaan, mengenai Lian yang melarikan diri pada saat yang bersamaan. Titik. Engah kepulan-kepulan. Kekuatan serangan panah air ini sangat kuat, langsung menghancurkan klon Lian. Hanya tubuh asli yang dapat menahan kekuatan panah air, tetapi organ dalamnya hampir tergeser akibat pukulan tersebut, dan tenggorokannya sangat manis hingga dia muntah. Darah. Apa, bisakah kita ngobrol santai sekarang? Poseidon bertanya ketika dia tiba di suatu tempat tidak jauh dari Lian. Lian mengulurkan tangan dan menyentuh darah di mulutnya, mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika pihak lain ingin membunuhnya, itu hanya dalam hitungan detik. Apa yang ingin kamu bicarakan? Lian bertanya. Poseidon mengulurkan tangannya dan berkata, pertama-tama, tolong kembalikan perintah klan laut kepadaku. Apa perintah klan Hai? Klan Li belum pernah mendengarnya sebelumnya. Poseidon menarik tangannya kembali dan berkata sambil mencibir, Lian, jika kamu pernah ke Pulau Fuseng dan bisa lolos dari teman lamaku, kamu harus tahu bahwa yang disebut Ordo Klan Laut adalah Fuseng 12 salah satu penjaganya, kartu pesanan asli saya, berisi esensi dan darah saya, dan memiliki hubungan khusus dengan saya. Apakah menurut Anda saya akan percaya tanpanya? Bab 1204. Sepertinya aku tidak bisa membodohimu. Lian tersenyum pahit dan bertanya, namun, jika aku menyerahkan perintah klan laut,
aku yakin kamu tidak akan membiarkanku pergi begitu saja, kan? Poseidon mencibir dan berkata, kamu benar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hanya dengan menyerahkan perintah klan laut. Namun, jika kamu memberiku perintah kehidupan mengambang juga, maka aku tidak hanya bisa membiarkanmu, aku juga akan pergi dari sini, dan aku akan menjagamu tetap aman dan memberimu buah-buahan eksotis klan laut yang cukup untuk memasuki alam suci. Lian mengangkat kelopak matanya, terlihat serakah dan penuh harap, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, sepertinya kamu tidak akan mempercayaiku ketika aku mengatakan bahwa Fu Sengling tidak ada padaku, kan? Poseidon mencibir. Ya, selama kamu bisa menepati janjimu, ada baiknya menukar 2 token untuk 1 nyawa, kata Lian sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan token klan laut terlebih dahulu. Mata Poseidon berbinar saat melihat ini, dan dia tersenyum bahagia, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Jangan khawatir, aku bisa bersumpah di sini, selama kamu bermain denganku. Lian memang mengeluarkan token klan laut, tapi bukannya token Fu Seng, dia malah mengeluarkan lonceng pemanggil jiwa. Kapan? Lian dengan lembut mengguncang bel pemanggil jiwa dan melihat tubuh Poseidon sedikit gemetar, tapi tidak terpengaruh sama sekali. Lonceng pemanggil jiwa tidak ada gunanya bagiku, orang kuat di alam suci. Poseidon mencibir, mengarahkan tombak ke depan di tangannya, dan melepaskan kolom air dari laut seperti ular air untuk membungkus Lian dengan erat. Karena kamu tidak mau bekerja sama, maka aku tidak perlu bersikap sopan kepadamu. Setelah membunuhmu, secara alami aku akan mendapatkan perintah Fu Seng. Ular air, yang melilit Lian menjadi semakin erat, mencoba mencekik Lian sampai mati. Papa. Terjadi sedikit ledakan, dan ular air, itu berubah menjadi hujan air dan jatuh ke laut. Di saat yang sama, ekspresi Poseidon menjadi gelap, dan matanya selebar lentera. Ada sosok lain di depan Lian, itu adalah penyihir yang terperangkap dalam bel pemanggil jiwa. Saya hanya ingin mencobanya. Jika bel pemanggil jiwa berpengaruh pada Poseidon, itu akan menyelamatkan masalah. Sui Lengtian, kenapa kamu tidak segera berlutut saat melihatku? Sang penyihir memandang Poseidon dengan dominan. Kemunculan Enchantress benar-benar mengagetkan Poseidon, namun ia segera menenangkan diri dan mendengus sinis, Enchantress, apa menurutmu sebelumnya kamu masih menjadi Enchantress? Sekarang kamu hanyalah sisa-sisa. Itu hanya jiwa, apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Begitu dia selesai berbicara, tombak di tangan Poseidon menunjuk ke depan, dan gelombang besar menghantam sang penyihir. Ledakan. Begitu penyihir itu mengangkat tangannya, ombak besar itu meledak dan berubah menjadi air hujan, tenggelam tanpa menyakitinya sama sekali. Saat Lian berada di Pulau Fu Seng, dia pernah melihat Enchantress beraksi. Saat itu, dia juga merupakan tiruan dari orang kuat di alam suci, namun dia dihancurkan oleh Enchantress hanya dengan mengangkat tangannya. Namun, Poseidon di depannya jelas lebih kuat daripada tiruan dari orang suci yang kuat pada saat itu. Lian benar-benar tidak tahu apakah Enchantress dapat menghancurkannya. Yang penting laut inilah, wilayah Poseidon, dan laut yang bisa memberikan kekuatan dahsyat kepada Poseidon. Sui Lengtian, jika kamu datang ke sini secara langsung, tidak perlu takut padaku. Kamu hanyalah tiruan. Beraninya kamu menjadi sombong di depanku. Poseidon tidak berkata apa-apa dan hanya melemparkan tombak di tangannya. Berdengung. Tombak itu berhenti 1 meter di depan sang Enchantress, dan dihadang oleh kekuatan dahsyat sang Enchantress. Hampir pada saat yang sama, kolom air muncul dari kaki sang penyihir. Sang Enchantress mendengus dingin, mengangkat kakinya dan menginjak kolom air. Serangan Poseidon tidak berhenti sampai di situ, saat kolom air diturunkan, gelombang besar muncul lagi, dan sebuah tangan raksasa terbentuk di udara dan meraih sang penyihir. Saat ini, Enchantress sedang menghadapi tombak Poseidon dengan seluruh kekuatannya, dan sulit untuk dialihkan perhatiannya saat tangan raksasa itu menyerang. Setelah serangkaian serangan Poseidon, dia bergerak dan tiba-tiba bergegas menuju Lian. Sepertinya dia tahu bahwa serangannya tidak bisa melukai sang Enchantress. Yang dia lakukan hanyalah menahan Enchantress itu, dan tujuan sebenarnya ternyata adalah Lian. Lian sudah lama waspada terhadap Poseidon. Saat dia melihat lawan bergegas ke arahnya, dia sudah menggunakan kekuatan instannya untuk menghindar. Sayangnya, dibandingkan dengan Master Saint Realm, kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Melihat Lian akan jatuh ke tangan Poseidon, dia melihat Enchantress melepaskan satu tangannya untuk menamparkan tangan raksasa itu, dan kemudian mengayunkan tangan lainnya ke arah Poseidon tidak peduli apakah Anda bertanya atau tidak. Ledakan. Tangan raksasa yang bertransformasi dari air laut dikalahkan oleh Yao Ji. Hampir di saat yang bersamaan, Poseidon dipukul mundur oleh telapak tangan Yao Ji, dan tombak memanfaatkan kesempatan tersebut dan menembus dada Yao Ji. Karena penyihir wanita adalah jiwa yang tersisa, ketika tombak melewati tubuhnya, dia hanya sedikit terhuyung, dan dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Setelah dipukul oleh Enchantress, Poseidon mundur dengan panik. Dia menatap Enchantress dengan heran dan berteriak tak percaya, Enchantress, kamu benar-benar menghancurkan jiwamu untuk anak itu. Apakah kamu benar-benar ingin dimusnahkan dan dimusnahkan sepenuhnya? Menghilang di dunia ini. Wajah Lian juga menjadi gelap. Dia tidak menyangka Enchantress akan menanggung serangan tombak demi dirinya sendiri. Menurutnya, Enchantress adalah orang yang sangat egois yang tidak akan pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun.
Penyihir wanita itu tampak pucat dan terlihat terluka parah, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia membuat segel tangan dengan tangannya dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Poseidon. Lian mengerutkan kening dan menemukan bahwa tangan Enchantress tidak memiliki bekas daging dan darah dan telah sepenuhnya berubah menjadi kerangka. Poseidon tampak semakin panik saat melihat ini, meraih tombak dan menusukkannya ke depan. Tiba-tiba, kehampaan seakan berputar, dan Poseidon ditangkap oleh tangan yang tak terlihat. Enchantress, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Seru Poseidon. Sang Enchantress tertawa menghina, dan ketika dia meraihnya dengan kedua tangannya, terdengar suara, pop dan tubuh Poseidon terjepit oleh kekuatan yang kuat. Saat tubuh Poseidon meledak, mutiara berdarah yang menempel di dahinya tiba-tiba terbang ke udara, lalu melesat ke arah permukaan laut. Sang penyihir bergerak lebih cepat. Dia mengulurkan tangan dan meraih mutiara berdarah di tangannya, lalu membuka mulutnya dan memasukkannya ke dalam perutnya. Setelah menelan mutiara berdarah itu, sang penyihir tidak merasa lebih baik. Bahkan wajah tampannya tampak seperti tengkorak, yang terlihat sangat aneh dan menakutkan. Saat sang penyihir berbalik menghadap Lian, Lian juga terkejut dengan penampilannya saat ini. Dia memegang erat bel pemanggil jiwa di tangan kanannya dan merasa sedikit gugup. Lagi pula, klon Poseidon telah dimusnahkan oleh Enchantress, dan Lian akan mati di tangan Enchantress jika perhatiannya teralihkan sedikit pun. Kenapa? Lian bertanya dengan bingung. Dia masih tidak mengerti mengapa Enchantress harus berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari Poseidon meskipun dia telah menjadi abu. Karena aku ingin kamu mendapatkan kekuatan bintang-bintang, kata Enchantress tanpa diduga. Bersambung.